Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrin Nada wa Balis Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham rahimatullah alaih. Sekarang kita memasuki bab seputar tanazu'. Bab tanazu', perselisihan. Perselisihan ini maksudnya rebutan amalan tuh kalau terjemahan bebasnya. Bab seputar bahasa apa? Rebutan amalan. Ini sebenarnya babnya enggak sulit, cuman rumit. Jadi pahami baik-baik, jangan sampai antum gagal memahaminya ya. Ini mirip dengan yang sebelumnya istighol. Jadi bukan sulit, cuman rumit. Jadi harus dicerna dengan baik. Kita baca dulu yang ada di matan, baru kita baca penjabarannya. Karena sebenarnya mudah kalau tahu hakikatnya. Kita baca dulu. Babun fit tanazu'. Bab pembahasan seputar tanazu'. Tanazu' itu terjemahan bebasnya rebutan dalam beramal. Ini mau diamalkan yang pertama atau yang kedua, rebutan itu loh. Kalau kita ngamalkan yang pertama, silakan tafadhol. Mengamalkan yang kedua juga silakan, itu enggak ada perselisihan. Perselisihannya mengenai mana yang aula, mana yang afdol. Yang afdol yang pertama atau yang kedua? Nah, itu nanti kita bahas. Faham? Jadi yang antum cerna, tidak ada perselisihan antara ahlun nahwi mengenai mana yang boleh beramal. Mau yang pertama tafadhol, mau yang kedua silahkan. Nah, karena nanti dua amal terlebih, kita baca dulu. Yajuzu fi nahwu, diperbolehkan pada contoh darabani wa darabtu Zaidan i'malul awal. Ini pahami baik-baiknya karena ini terlalu ringkas. Di dalam matan Qatrun Nada ini terlalu ringkas. Kalau antum membaca secara detail dan bagus sekali penjelasannya matan mutamimah. Di dalam matan mutamimah itu jelasnya gamblang sekali penjelasannya. Antum tinggal merujuk ke sana dalam matan mutamimah sudah kita lewati ya. Bab tanazu' itu bagus sekali. Nah, ini kalau di sini ringkas sekali. Makanya kalau ringkas kita pahami dulu. Diperbolehkan pada contoh darabani wa darabtu Zaidan i'malul awal. Dibolehkan mengamalkan yang pertama. Sekarang ya darabani yang perhatikan situ. Darabani butuh apa? Alhamdulillah fa'il. Darabtu butuh apa? Maf'ul bih. Sedangkan isim ini cuma satu, Zaid. Nah, Zaid ini diperebutkan itu loh. Jadi bahan rebutan. Siapa yang rebutan? Dua amil yang mendahului itu. Darabani kan ada amilnya itu, ya enggak? Darabani rebutan, dia pengennya Zaid menjadi fa'ilnya. Darabtu juga rebutan. Darabtu pengennya enggak, Zaid ini punyaku. Lah kenapa? Karena aku butuh maf'ul katanya. Nah, Basriun dan Kufiyun mereka berbeda pendapat mengenai mana yang afdal, mana yang aula. Paham ya? Nah, ringkasannya ada dalam papan tulis ini nanti ya. Nah, kita lihat dulu. Diperbolehkan mengamalkan yang pertama. Waqtarahul Kufiyun ya. Inilah pilihan Kufiyun. Jadi ahlu Kufah mereka memilih yang diamalkan yang pertama. Berarti bagaimana bacanya kalau yang diamalkan pertama? Darabani wa darabtuhu Zaidun. Paham? Nanti dengan yang di papan tulis lebih jelas lagi. Ini kita memahamkan yang ada di matan ini. Kalau kita mengamalkan yang pertama berarti bagaimana bacanya? Darabani wa darabtuhu Zaidun. Karena Zaidun sudah direbut sama yang pertama, menjadi fa'ilnya darabani. Lah darabtu maf'ulnya bagaimana dikasih dhamir darabtuhu. Ya kan? Waqtarul Kufiyun, dan ini pilihan yang dipilih oleh apa? Oleh Kufiyun. Fayutmar fi tsani kullu ma yahtaju. Setiap yang dibutuhkan oleh barakallahu fikum, amil tersebut maka dikasih dhamir. Butuh marfu' dikasih dhamir, butuh mansub dikasih dhamir, butuh majrur dikasih apa? Dhamir. Paham belum? Nah, ini kalau kita ngamalkan yang pertama. Paham enggak mananya mengamalkan yang pertama ini? Paham maksudnya Abdurrahman? Maksudnya itu isim itu kita berikan kepada amil yang pertama gitu loh. Paham ya? Berarti kan kita butuh mencari solusi untuk amil yang kedua bagaimana? Amil yang kedua kita kasih apa tadi? Dhamir. Dhamir yang cocok. Kalau dia butuh maf'ul ya kita kasih dhamir maf'ul. Kalau dia butuh fa'il kita kasih dhamir juga. Kalau butuh sesuatu yang majrur kita kasih dhamir juga. Bisa dipahami ini alhamdulillah? Ihsan? Pahami baik. Awitsani, boleh juga mengamalkan yang kedua, ini ma'tuf ya. Awitsani atau i'malus tsani maksudnya. Atau mengamalkan yang kedua. Waqtarul Basriyun. Dan inilah yang dipilih oleh ahlu Basrah Basriyun, memilih yang kedua. Ya udah kalau gitu kita amalkan yang kedua aja. Nah, kita bagaimana bacanya?
Nah, kata beliau sini kita lanjutkan dulu. Fayutmaru fil awal marfu'uhu faqat. Maka kalau kita mengamalkan yang kedua, amil yang pertama ini kita kasih domir ketika marfu' saja. Ketika apa? Marfu' saja. Lah kalau mansub dibuang domirnya. Kalau majrur dibuang domirnya, itu bedanya. Kita lihat dengan contoh yang di atas itu tadi. Darabani wa darabtu Zaidan. Udah. Darabani merebut. Inginnya Z sebagai fa'ilnya, darabtu juga inginnya Z sebagai maf'ulnya. Nah, yaudah kita amalkan yang kedua. Kita amalkan yang kedua. Darabtu Zaidan. Zaidan sebagai maf'ul untuk yang apa? Maf'ul untuk yang berapa? Maf'ul untuk yang mana? Maf'ul untuk yang barakallahu darabtu. Kalau contohnya kurang tepat ini Afan ya. Contoh ini kalau dipakai contoh yang itu kurang tepat. Nanti dengan yang contoh yang papan tulis lebih tepat. Jadi, barakallahu fikum, kalau seandainya kita mengamalkan yang kedua, nah berarti kita harus ngasih domir marfu yang pertama. Nah kalau situ kan darabanihi kan tidak mungkin situ, paham ya? Nah jadi contohnya kurang tepat kalau dipakai untuk yang amalan kedua, paham ya? Tapi nanti dengan contoh yang berikutnya, paham? Jadi contoh yang pertama itu mengamalkan yang mana itu? Contoh yang pertama itu, pertama itu masih global, masih rebutan itu, belum diamalkan. Baru kita proses. Kalau kita amalkan yang pertama, darabani wa darabtu Zaidun. Nah, kalau diamalkan yang kedua bagaimana contohnya berikutnya? Nah, contohnya jafauni wa lam atsful akhillaa. Mereka berbuat kasar kepadaku padahal aku tidak berbuat kasar kepada teman-teman. Nah, anu lihat sini. Jafauni butuh apa Abdurrahman? Butuh fa'il. Lam atsfu butuh apa Handalah? Maf'ulun bih. Yang diperebutkan akhilla ini. Belum. Akhilla ini diperebutkan. Nah, kita amalkan yang kedua. Ya udah, akhilla kita kasihkan siapa? Kita kasihkan kepada barakallahu fikum. Kepada siapa? Kita kasihkan kepada yang kedua. Berarti lam ajfu al akhilla gitu ya. Yang jafauni bagaimana jafauni? Kalau di situ berarti kan sudah dikasih wawunya itu. Wawu jamaah itu kan fa'il situ. Ya kan? Jadi itu sudah berbentuk sudah seperti itu. Kalau contoh yang lain, darabuni wa darabtu qaumak. Contoh yang lain, darabuni wa darabtu qaumaka. Darabuni itu sudah kita bentuk ya nih ya. Darabuni wawunya itulah dhamir rafa. Aslinya darabani wa darabtu qaumak, diperebutkan qaumak ini. Paham ya? Sebagai fa'il darabani atau maf'ul darabtu. Nah, kita amalkan yang kedua. Berarti bagaimana? Kalau antum mengamalkan yang kedua, berarti antum ngasih dhamir yang pertama. Paham ya? Darabuni wa darabtu qaumak. Tadi juga bisa sebenarnya contoh tadi ya. Darabani wa darabtu Zaidan. Kalau kita amalkan kedua, berarti darabuni wa darabtu Zaidan. Paham, Ihsan? Abdullah? Tadi kan kalau darabani wa darabtu Zaidan, antum amalkan yang keberapa itu? Kalau seperti itu belum diproses. Kita proses dulu. Kita amalkan yang pertama. Kalau kita amalkan yang pertama, darabani wa darabtuhu Zaidun. Kalau kita amalkan yang kedua, darabuni wa darabtu Zaidan. Paham? Kita memberikan dhamir untuk yang pertama, dhamir rafa. Bisa dipahami belum ini, Ihsan? Bisa dipahami belum? Bisa dipahami belum? Itu ya dalam contoh dalam pantun itu jafauni wa lam atsbul akhillaa. Itu sudah dibentuk atau belum Handalah? Sudah belum? Sudah. Jafauni dengan ada wawu di situ. Wawu itu dhamir fa'il, ya kan? Ajfu butuh maf'ul bih akhillaa diberikan untuk ajfu. Paham belum? Abdurrahman. Tapi ingat, ngasih domirnya itu kalau marfu saja, kalau mansub sama majrur dibuang domirnya. Nanti ana jelaskan dalam papan tulis ini. Walaysa minhu bukan termasuk bab tanazu', kafani walam atlub qalilun minal mali li fasadil ma'na. Nah, telah membuat aku cukup sedikit daripada harta, walam atlub, dan aku tidak mencari yang lebih dari itu. Ini rusak maknanya. Kenapa kok dikatakan rusak maknanya? Nah, karena maknanya lau anna sa'yai lihayatin adiyah lakafani. Nah, lau anna sa'yaya itu ya, lihayatin adiyah lakafani qalilun minal mal walakinni
Walakinni mubtaghin li talabil malik wasiyadah. Walakinni sa'in li talabil malik wasiyadah. Artinya apa? Artinya maknanya itu, kalau seandainya aku berusaha untuk hidup biasa-biasa aja, cukup bagiku harta yang sedikit. Tapi aku justru berusaha untuk mencari apa? Kekuasaan menjadi raja atau pemimpin. Sehingga harta yang sedikit enggak cukup itu loh. Nah, di situ kalau dimasukkan dalam bab tanazuk enggak tepat. Kafani walam atlub qalilun minal mal, kemudian kafani, nah qalilunnya dijadikan maf'ul bih, walam atlub qalilan enggak bisa. Jadi itu bukan termasuk bab tanazuk itu ya. Karena kalau antum tulis walam atlub qalilan minal mal, nanti rusak maknanya. Faham? Karena ceritanya itu kisahnya adalah orang itu pengennya dia itu pengennya mau hidup kaya raya menjadi seorang pemimpin. Nah, itu enggak mungkin kalau harta yang sedikit. Tapi kalau dia mau hidup sederhana, cukup dengan harta yang sedikit. Qalilun sebagai fa'il kafani. Kesimpulannya barakallahu fiik, ini terlalu ringkas. Matan qatrun nada ini yang masalah bab tanazuk terlalu ringkas, butuh penjelasan lagi. Nah, penjelasannya ana jelaskan dalam papan tulis itu insyaallah cukup. Dan rujukannya kalau antum ingin rujuk lagi dalam Mutamimah dengan bahasa yang beda sedikit. Paham? Ana ulangi lagi dalam situ ya, papan tulis itu ya, tambah jelas ya. Babut tanazuk, bab seputar tanazuk. Apa itu tanazuk? An yataqaddama 'amilan fa aksar wa yata'akhkhar ma'mulun fa aksar. Yaitu ada dua amil yang mendahului atau lebih, dua amil atau lebih, ada dua amil atau lebih, bisa lebih nanti. Kemudian na'am barakallahu fikum, dua amil atau lebih tersebut mendahului, kemudian apa? Ma'mulnya diakhirkan. Ma'mul diakhirkan. Satu ma'mul atau lebih bahkan. Kita pakai yang dua dulu biar mudah nanti ya. Wa yakunu kullu wahidin minal awamil al-mutaqaddimah. Masing-masing amil-amil yang mendahului tersebut yatlub dzalikal mutaakhir. Meminta ma'mul yang diakhirkan itu. Jadi ma'mulnya jadi rebutan itu loh. Paham belum? Jadi amil yang mendahului dua terlebih itu meminta ma'mul yang terakhir itu loh. Dijadikan ma'mulnya. Isim yang terakhir tersebut jadikan ma'mulnya. Paham belum? Isim yang diakhirkan itu. Ma'mulnya ini isim itu ya. Nah, itu dibikin rebutan. Rebutan untuk ambil yang pertama atau ambil yang kedua atau bagaimana. Nah, contohnya biar tambah jelas. Allahumma shalli. Contohnya misal Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, shalli, sallim, barik. Amilnya berapa itu amilnya? 3. Itu sama-sama minta ucapan ala Muhammad. Rebutan ala Muhammad jadi rebutan itu. Belum, itu jadi rebutan. Jadi rebutan. Kemudian contoh yang kedua, itu belum kita amalkan ya. Contoh yang kedua, darabani wa akramtu Zaidan. Itu juga belum kita proses. Darabani meminta Zaidan sebagai apa? Fa'il. Akramtu minta Zaid sebagai maf'ul bih. Berapa amil? 2 amil. Memperebutkan satu ma'mul. Sudah ada gambaran sekarang, Abdullah? Jadi 2 amil yang mendahului ini memperebutkan satu ma'mul ini. Ada yang ingin menjadikan fa'ilnya, ada yang ingin menjadikan maf'ulnya gitu ya. Nah, dalam ayat atuni ufrik alaihi kitra. Kitron ini kan isim, diperebutkan atuni dan ufrik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, ya kaidahnya biar tambah jelas kaidahnya la khilafa bainan nahwiyin fi jawazi i'mal amilaini awil awamil wa innamal khilafu fil aula. Tidak ada perselisihan antara ahlun nahwi mengenai bolehnya mengamalkan amil yang mana saja. 2 amil yang mana saja antum amalkan yang pertama dan kedua itu enggak ada khilaf. Atau amil mana saja yang antum amalkan enggak ada khilaf. Wa innamal khilafu, hanya saja terjadi perselisihan fil aula mengenai mana yang pantas, mana yang aula. Paham belum? Paham belum ini? Jadi mengenai mengamalkan yang pertama juga boleh, mengamalkan yang kedua juga boleh, itu enggak ada perselisihannya. Perselisihan mengenai mana yang aula, mana yang afdal. Paham insyaallah? Nah, baru tak bikin itu bagian itu ya. Al-aula bil i'mal. Yang pantas, yang afdal dalam masalah apa? Mengamalkan. Ada 2 pendapat. Nah, Kufiyin mengatakan i'mal awal. Yang diamalkan pertama kenapa lisabqihi? Karena lebih duluan. Lisabqihi karena dia lebih duluan amilnya. Lebih duluan lebih berhak mendapatkan itu loh. Bisa dipahami belum antarlah? Kufiyun mengatakan yang diamalkan yang pertama. Lah kenapa yang pertama? Karena lebih duluan lebih berhak mendapatkannya. Itu alasan mereka. Paham teman-teman? Kalau Basriyun mengatakan justru amal yang diamalkan itu yang kedua. Justru amil yang kedua itu yang berhak mendapatkan. Kenapa? Dikurbihi, lebih dekat. Coba antum lihat. Darabani sama akramtu Zaidan. Alhamdulillah lihat dulu. Darabani wa akramtu Zaidan.
Sekarang kalau menurut Kufiyun yang diamalkan yang pertama darabani. Kenapa? Lebih duluan katanya. Paham belum? Ambilnya lebih duluan itu kan? Lebih duluan. Berarti darabani wa akramtu Zaidun. Kata Basriun, bukan. Akramtu itu lebih berhak untuk diamalkan. Kenapa? Karena lebih dekat dengan Zaid itu loh. Dengan makmulnya. Seterna? Berarti darabani wa akramtu Zaidan. Antum harus ngasih domir kalau antum amalkan kedua darabuni wa akramtu Zaidan. Kalau antum mengamalkan yang pertama darabani wa akramtuhu Zaidun. Paham? Itu baru yang pertama. Prosesnya di sini prosesnya. Ada gambaran belum tanazuk ini? Intinya tanazuk apa terjemahan bebas tadi? Rebutan dalam beramal. Satu makmul diperebutkan 3 amil atau lebih. 2 amil atau lebih. Nah, sekarang kaifiyatul i'mal. Tata cara mengamalkannya bagaimana? Pertama, idza a'maltal awwal, kalau kamu mengamalkan yang pertama, memberikan isim tadi kepada amil yang pertama, fala budda an tu'mil as-tsani, maka harus kamu mengamalkan yang kedua fi dhamiri dzalikal ism mutanaza' fi. Harus apa? Mengamalkan yang kedua dengan dhamir miliknya apa? Isim yang diperselisihkan itu. Isim yang diperselisihkan itu marfu atau mansub atau majrur gitu loh. Sawa'un kana marfu'an aw mansuban aw majruran. Isim yang diperselisihkan tersebut bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Marfu sebagai fa'il, mansub sebagai maf'ul, majrur karena kemasukan huruf jar gitu loh. Antum wajib ganti dhamir. Kalau antum amalkan yang pertama, ya udah, yang pertama dah. Kita kasih yang pertama sudah. Paham ya? Nah, terus bagaimana kalau kita kasihkan yang pertama? Yang kedua bagaimana? Yang kedua dikasih dhamir. Paham? Ayo contohnya tambah jelas. Misalul marfu, contohnya yang marfu. Qama wa qa'ada akhwaka. Akhwaka ini kan musanad dari akhun. Ya enggak? Nah, sekarang qama wa qa'ada akhwaka, yang kita amalkan yang mana handalah? Yang pertama, akhwaka fa'il qama. Makanya yang kedua dikasih apa? Dhamir. Bisa dipahami? Qama wa qa'ada, dhamir alif itu. Dhamir marfu atau bukan? Dhamir marfu atau bukan? Marfu karena akhwaka diambil oleh koma. Bisa dipahami Abdullah? Hasan? Paham ya? Jangan sampai ya, ini mudah nih kalau antum tahu mudhofitnya. Misalnya dari mansub, contohnya yang mansub sekarang. Darabani wa akramtuhu Zaidun. Sekarang darabani wa akramtuhu Zaidun, antum mengamalkan yang mana san? Zaid antum berikan ke mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama sebagai fa'il kan? Berarti antum wajib ngasih dhamir yang kedua, dhamir nasab. Wa akramtuhu. Paham? Anak kasih kotak itu yang ditakdirkan. Wa mithalul manzurur, contohnya majrur. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa barik alaihi ala Muhammad. Itu karena antum mengamalkan yang shalli. Jadi ala Muhammad antum kasihkan shalli. Sehingga salim butuh alaihi, butuh apa? Dhamir majrur, barik juga butuh alaihi. Berapa amil itu berarti Abdullah itu yang rebutan, yang memperebutkan? 3 amil. Shalli, salim, barik. Memperebutkan satu ma'mul itu ala Muhammad. Yang antum amalkan yang pertama, ya udah ala Muhammad kita kasihkan shalli. Ya, terus bagaimana salim sama barik? Salim sama barik kita kasih dhamir yang cocok. Salim alaihi, barik alaihi. Paham insyaallah? Paham belum Abdurrahman? Sudah paham Abdurrahman? Apa insyaallah? Yang kedua. Idza a'malta tsani, yang kedua, apabila kamu mengamalkan yang kedua, fala budda an tu'mila al-awwal, maka harus kamu mengamalkan yang pertama fi dhamiri dzalikal ism mutanazza' fi, yaitu pada dhamir isim yang diperselisihkan tadi, lau kana marfu'an, artinya ada bedanya ini. Kalau marfu' saja. Kalau marfu' antum tampilkan, tampakkan dhamir di situ. Kalau apa? Marfu'. Lah berarti kalau mansub bagaimana kalau majrur? Perhatikan situ, wa fi dhamirin mahdhuf, dan pada dhamir yang dibuang ya, enggak tampakkan ya. Lau kana mansuban aw majruran, kalau nah barakallahu fikum isim tersebut posisinya apa? Membutuhkan apa? Amil membutuhkan mansub atau majrur. Dhamirnya ada cuman dibuang. Paham insyaallah bedanya? Kalau diamalkan yang pertama tadi kan marfu, mansub, majrur dikasih semua, ditampakkan dhamirnya. Tapi kalau antum amalkan yang kedua, maka amil yang pertama tersebut antum kasih dhamir ketika marfu saja. Lah kalau mansub bagaimana? Kalau majrur bagaimana? Cukup dibuang dhamirnya. Tapi sebenarnya ada cuma dibuang dhamirnya. Bisa dipahami, Ihsan? Antum? Jangan pusing loh, ini mudah nih. Kita lihat contohnya biar tambah jelas. Misalun lil marfu', contoh yang marfu', qama wa qa'ada akhwaka. Paham ya?
Qoma, afan itu ada yang keliru ya. Itu keliru ya afan ya. Qoma seharusnya. Qoma. Nah, qoma. Kan yang diamalkan yang kedua kan? Ewa. Qoma wa qa'ada akhwaka. Akhwaka fa'il untuk mana antara? Diambil oleh siapa? Ambil yang pertama atau kedua? Kok akhwaka diambil amil yang kedua atau pertama? Yang kedua. Ini pertama, ini kedua, ya kan? Berarti atau wajib ngapain untuk ambil yang pertama? Ngasih domir alif. Cocok atau enggak Abdurrahman? Cocok. Yang kedua, misalul mansub. Darabtu wa darabani akhwaka. Darabtu rebutan. Darabtu ini, nah barakallahu fikum, bagaimana darabtu ini? Padahal darabani ini ingin fa'il akhwaka. Darabtu ingin maf'ul bi akhwaika. Kita katakan kasih domir yang cocok. Udah, kita amalkan yang kedua udah. Apa yang kedua? Darabani akhwaka. Akhwaka fa'il untuk yang kedua. Yang pertama bagaimana ya solusinya? Yang pertama kasih domir darabtuhuma. Tapi dibuang. Paham ya? Nah, ini juga lima yang namanya lima. Cocok kan? Ya, na'am. Paham soalnya nih? Contoh yang majrur. Marartu wa marrabi akhwaka. Akhwaka ini marfu sebagai fa'il marra. Karena antum mengamalkan yang kedua. Yang pertama bagaimana ya? Dikasih domir. Ya, dikasih domir yang cocok tapi dibuang domirnya gitu loh. Paham belum? Sehingga seperti ini surahnya. Darabtu wa darabani akhwaka. Sudah benar ini. Ini takdiran ini. Kalau disebutkan salah ini. Kalau disebutkan tampakkan salah. Paham? Untuk menakdirkan tok itu. Paham mana tak silang itu paham enggak Abdullah? Tak silang itu jangan disebutkan domirnya, itu cuma untuk menakdirkan aja. Wa illa domirnya tersembunyi di situ. Jadi pahami Abdurrahman? Kalau yang pertama itu ditampakkan semua domirnya. Marfu juga nampak, mansub juga nampak, majrur juga nampak. Tapi kalau di sini nampaknya ketika marfu saja. Ketika mansub dan majrur dibuang domirnya. Paham insyaallah? Bisa dipahami enggak? Akhwaka marfu atau mansub? Akhwaka. Akhwaka. Mansub atau marfu akhwaka di situ? Marfu kan? Akhwaka marfu. Ya kan? Nah, maksudnya akhwani aslinya. Karena butuh buang nunnya. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Marfu itu ya. Nah, ini sekarang kita amalkan yang kedua semua. Fa'il untuk qa'ada, fa'il untuk darabani, kemudian apa? Nah, marrabi akhwaka fa'il untuk marra. Paham? Kemudian marartu memang enggak ada dhamirnya dibuang. Aslinya marartu bihima. Marartuhuma darabtuhuma dibuang juga dhamirnya karena mansub. Paham salah bedanya? Bisa dipahami enggak ini insyaallah? Ihsan mafhum? Alhamdulillah, bisa dipahami? Apakah ada khilaf mengenai boleh mengamalkan yang pertama yang kedua, ada khilaf enggak? Ada khilaf enggak mengenai pembolehan mengamalkan pertama yang kedua? Enggak ada khilaf. Khilafnya mengenai apa? Yang afdal atau yang utama. Paham ya? Basriun mengatakan yang afdal yang mana yang diamalkan Abdullah? Basriun? Yang kedua alasannya? Karena apa? Karena lebih dekat. Kalau Kufiyun mengatakan yang mana yang diamalkan Ihsan? Yang pertama, alasannya lebih duluan. Itu alasannya. Paham salah? Tata caranya udah paham salah ini ya? Ini walaupun jarang muncul, tapi kadang digunakan. Atuni ufrik alikitro. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Berarti kan di situ kan kitronnya kan diberikan untuk ufrik kan itu. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kalau udah paham itu berarti ya udah. Tanazuk udah selesai. Kalau masih pusing, masih butuh pertanyaan atau ditanyakan, tanyakan. Karena besok masuknya dalam mansubat ya. Dalam mansubat, isim-isim mansub, insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang ini udah clear insyaallah nih, enggak ada iskal. Ada iskal, paham insyaallah nih alhamdulillah. Kalau iskal ditanyakan ya. Antum udah paham antum? Usah dikondisikan ini ya. Ini mudah sekali, cuman harus paham hakikat tanazuk itu. Baru mencerna berikutnya. Kalau belum paham itu bingung nanti. Paham ya? Karena di dalam matan qatrun nada terlalu ringkas. Yang paling bagus untuk penjelasan ini wallahu alam ringkas lebih bagus. Matan apa tadi? Mutamimah. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.